hati kita saudara, hati hamba yang diinginkan dari kita. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan, kami tidak perlu akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Benar Tuhan, manusia dapat bersih dari awal. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur memberikan nama sama kami sampai pagi ini. Bapak lihat kami satu persatu. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu isi kami, Engkau tahu segala-galanya. Tolong Yesus, lawat tempat ini. Bicaralah, berfirman sama kami pagi ini. Bukakan rahasia-Mu supaya kami mengerti dan tentu melakukannya. Jamaah dari paling muda sampai paling tua. Tolong Yesus, kami betul-betul cinta Engkau, betul-betul sembah Engkau. Lawatlah tempat ini. Terima kasih dalam Yesus. Sama-sama kita percaya katakan amin. Silakan dulu. Shalom. Sama terima kasih Tuhan Yesus. Kedua sahabat saya waktu saya berbalas sidang, terima kasih banyak. Karena saya Johnny Pardede, ya saya sangat suka cita percaya ke tempat ini. Ya dulu udah lama saya di sini terlalu. Ya udah beberapa tahun lalu lah. Saudara, kita langsung aja ke firman Tuhan. Kita sering dengar di TV, di radio, di khotbah bicara berkat Abraham. Berkat Abraham. Sebetulnya berkat Abraham itu intinya apa? Apa itu berkat Abraham? Apa dicari Abraham? Ibrani 11 ayat 10. Kalau dibaca Ibrani 11 ayat 10, ya langsung aja Ibrani 11 ayat 10.
Ibrani 10. Jadi yang dicari Abraham itu Yerusalem surgawi. Itulah kita cari pagi ini. Yerusalem bukan sekarang, Yerusalem sekarangnya akan dihancurkan, yang surgawi. Kita lihat firman Tuhan Ibrani 11 ayat 10. Bagaimana firman Tuhan? Apa sebenarnya dicari Abraham? Ibrani 11 ayat 10. Haleluya ya. 11 ayat 10 ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi yang dinantikan Abraham itu Yerusalem surgawi. Itulah surga. Nah, sekarang bagaimana supaya kita masuk surga Yerusalem surgawi? Makanya iman kita harus seperti Abraham. Galatia 3:7. Harus seperti Abraham iman kita. Baru kita dapat berkahnya ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kalau saudara mau berkah Abraham pagi ini, syaratnya saudara iman saudara harus seperti Abraham. Nah, bagaimana iman Abraham? Nah, saudara mau berkah Abraham, iman seperti Abraham, 3 hal harus kau lakukan. 3 hal. Pertama, pergi. Kedua, hidup tidak bercela. Ketiga, yang paling berat, siap diuji. Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kalau saudara mau berkah Abraham hari ini harus pergi, bukan duduk-duduk, pergi menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Itu satu. Yang kedua, Kejadian 17 ayat 1. Hidup tidak bercela. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Makanya kalau berkah Abraham, hidup tidak bercela, harus kudus. Karena Ibrani 12 ayat 14, kalau orang Kristen tidak kudus, tidak bisa melihat Yesus, termasuk saya. Kalau tidak kudus, ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nggak bisa lihat Tuhan, makanya kita harus kudus. Yang ketiga, yang paling berat, Kejadian 22:1, siap dites, diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Terus? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Diuji. Abraham, dia tunggu anaknya 25 tahun. Setelah dapat anak, dites, korbankan. Orang Kristen semua akan diuji. Bagaimana? Siap diuji? Kok lemas? Siap diuji? Harus. 3. Ayo diuji juga. Tapi kena lolos ujian, 2 kali berkat didapatnya. Maka siap diuji. Nah, sekarang yang pertama pergi dulu. Harus pergi. Nah, kami ini datang ke sini pergi. Kenapa? Memang harus pergi. Kalau saudara orang pilihan harus pergi. Karena nanti di surga itu hanya orang pilihan masuk surga. Kisah 9, 15. Maka harus pergi 15. Kisah 9, 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Makanya ayat selanjutnya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Maka banyak orang kita tidak mau pergi. Kenapa? Takut menderita. Waktu, tenaga, uang, mana bisa. Kenapa sekarang itu percaya dan menderita kata Tuhan. Filipi 1:9. Makanya saudara harus siap bayar harga ke Tuhan. Kalau mau berkah Abraham pagi ini, Filipi 1:9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekarang saya tanya sekarang, nggak hanya percaya, harus menderita. Coba angkat tangan, siapa yang sudah percaya di sini? Angkat tangan, siapa yang sudah percaya? Mantap, turunkan tanganmu. Karena yang kedua, siapa yang sudah menderita? Angkat tangan. Oh sedikit. Oke lah, belum banyak.
Jadi yang belum menderita, nanti nggak usah takut-takut, majunya ke depan. Yang belum menderita, keduakan supaya dapat penderitaan. Nah, jadi buktinya kalau pergi, bagaimana? Kami akan pergi setiap hari. Coba gambarnya. Gambarnya akan kami. Apa setiap hari kan pergi saudaraku? Ya. Dan kalau saudara melayani Tuhan, nggak boleh pandang muka. Ya, kan kemana-mana. Ke kampung saudara mungkin ada di sini, ya. Rambatan di sini kan banyak. Kemana? Kota mana ya? Kampung mana? Rata-rata hampir 80% seluruh daerah kami ke kampung-kampung. Sampai luar kota juga. Sampai ke Manado, ke Jambi, Manila, kemana-mana. Sampai ke Brazil. Ini saya baru pulang dari Jerman. Baru Jerman 2 hari lalu. Sebetulnya saya nggak jadi hari ini. Saya mesti berangkat ke Korea. Rupanya paspor saya hilang di Jerman, jadi nggak bisa ambil visa lagi. Maka saya jadi di sini hari ini. Sebetulnya saya udah berangkat. Ini Pak Seriga. Akhirnya saya udah berangkat. Maka kami akan kemarin di kampung. Tapi rupanya itu izinkan hilang. Supaya apa? Supaya kita dapat berkah Abraham pagi ini. Mari tepuk tangan Yesus. Kami juga ke Surabaya, di kuburan kami melayani Tuhan. Kita banyak orang miskin. Ke Surabaya, di kuburan. Makanya saudara juga melayani Tuhan di kuburan. Ya, bukan di gedung-gedung aja. Bukan di mal-mal aja. Kita lihat di Surabaya. Tuhan tadi. Amin. Berkati. Jadi jangan hanya dengar aja. Jangan lihat enak kali bukan gitu. Harus lakukan. Melakukan janji Tuhan pasti kita cukup. Ya. Nah, jadi saudara kenapa harus melayani Tuhan? Orang Kristen kalau tidak melayani Tuhan bisa stres. Betul, Ulangan 28:47. Supaya kita jangan stres, apalagi zaman sekarang, melayani Tuhan lah. Ulangan 28:47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Saudara limpah segala-galanya. Enggak lah Pak. Siapa bilang enggak? Itu tanganmu, kakimu, mata masih melihat, itu kan segala-galanya. Terus kalau kamu melayani Tuhan bagaimana? Terus? Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ngeri kali, bab 8. Biar saya baca, bab 8 sekali lagi. Maka dengan menanggung lapar dan haus, tetap kelaparan, dengan telanjang dipermalukan, dan kekurangan akan segala-galanya. Kurang. Yang paling ngeri, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Setan aja gak suruh datang. Ini Tuhan izinkan. Setan ganggu dia. Ngeri kan? Kalau gak mau melayani Tuhan, terus dia akan membawakan kuk besi ke atas tengkukmu. Kuk besi itu cuma lihat kerbau. Dia pakai kayu kan, dia narik berat. Ini kita besi lagi, lebih berat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi stres sampai mati. Makanya kalau saudara nggak melayani Tuhan, ini peringatan buat kita. Stres. Pertama stres, kedua stroke, ketiga stop, terakhir. Nah, kita lihat satu film dulu. Kalau orang nggak mau melayani Tuhan, inilah orang stres sekarang. Lihat, ini betul-betul filmnya. Orang stres, lihat. Dia lagi nunggu bosnya. Hanya kawan sebelahnya pun agak gelisah. Lihat, lagi nunggu bosnya. Ini orang stres. Kita lihat langsung ya. Dapat telepon ya. Dạ hồi nãy có sữa. Dạ. Lihat kawannya yang sebelah udah gelisah, sebelah kiri mulai gelisah. Perhatikan. Cukup. Makanya udah banyak orang stres sekarang. Tapi sini nggak ada lah. Sini supaya bagus-bagus kuliah. Makanya melayani Tuhan. Karena nanti di surga, Wahyu 1:56, kita sudah tebus oleh darah Yesus, harus jadi imam-imam. Betul. Ini baru pemimpin kerajaan surga.
1000 tahun lamanya. Ini dia. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kita sudah tebus dari Yesus kan? Nah, tugas kita apa sekarang? Duduk aja, nonton TV aja, nonton Cinta Fikri, nonton Anugerah, itu aja. Mana bisa? Terus? Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara ada imam-imam. Kenal firman Tuhan dalam Wahyu 26, hanya imam-imam nanti sebagai raja memimpin 1000 tahun lamanya. Imam-imam, makanya firman Tuhan. Ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah, akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan jadi imam, janji itu apa? Memimpin 1000 tahun sebagai raja. Makanya saudara harus melayani Tuhan. Tapi motivasi saudara harus betul-betul gak ada kepentingan lain. Kenapa banyak sekarang kacau di mana-mana? Kenapa? Termasuk dalam perusahaan, dalam gereja dan keluarga. Karena kepentingan. Kepentingan itu bikin kacau. Itu dari setan. Yakobus 3 ayat 16. Lihat kepentingan ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada kepentingan itu bikin kacau semuanya. Maka saudara tidak boleh ada kepentingan, apalagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena itu dari setan kepentingan. 15 ya? Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, kita lihat satu film. Ini anak gadis ini melayani Tuhan ya di Kuala Lumpur, TKI, ngurusin bolon. Tapi dia main-main rupanya. Jina juga melayani Tuhan, nggak sungguh-sungguh. Ini dia, Kuala Lumpur. Karena kepentingan, nggak boleh kepentingan. Lihat, nggak ada make up dia tuh. Dembus dari jauh, dembus. Lihat, kuasa Roh Kudus bekerja waktu itu. Besok dia sadar. Kepentingannya apa? Mau cari nama. Mana boleh ikut Tuhan cari nama. Makanya bagusnya gak dikenal sama orang, tapi dikenal Tuhan. 2:9. 2:9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Gak apa-apa, gak dikenal. Jadi partai ini gak dikenal, disimpulkan gak apa-apa. Tapi yang penting terkenal sama Tuhan. Makanya motivasi harus beres dengan Tuhan.
Dia nggak beres. Kenapa? Dia kaget, ya sampaikan firman. Orang Kristen kalau melancong nggak sungguh-sungguh, tahu siapa? Orang Kristen, tahu siapa? Antikris. 1 Yohanes 2:18. 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Akan datang, sudah datang. Ini kita 2000 tahun lalu. Berarti sudah datang. Terus siapa dia? Terus? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak, udah bermiliar-miliar, tinggal tunggu kepalanya aja. Terus? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang pertanyaan, siapa itu antikris? Siapa itu? Kita lihat, siapa itu? Memang mereka berasal dari antara kita. Antara kita, orang Kristen, bukan orang seberang. Kristen bagaimana? Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nggak sungguh-sungguh, hati-hati. Orang Kristen sama anak dari tadi, nggak sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, kita antikris. Tolong jawab saya. Orang Kristen nggak sungguh-sungguh siapa? Kurang kuat, siapa? Coba lihat kiri kananmu. Jangan-jangan antikris pula dia. Apa tidak? Jadi semua sungguh-sungguh kuliah. Semua dari muka belakang serius semuanya. Makanya saya sungguh-sungguh. Maksud saya sungguh-sungguh juga lah. Betul. Maka setelah itu jangan main-main. Nanti kita dipanggil satu-satu. 250. Pertanggungjawaban semua hidup kita. 250. Ya? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Nanti satu-satu kita dipanggil. Misalnya dari seborong-borong. Maria sudah buta, sini kok. Ini Yesus. Ada apa Yesus? Apa kau udah mengasihi aku? Udah Yesus. Udah lakukan perintahku? Sudah Yesus. Coba cek dulu. Efesus 5:22. Maria sudah buta. Kau lihat ini. Udah kau lakukan ini? Coba. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Maria sudah buta. Ya Yesus. Apa kau udah tunduk sama suami? Atau nanduk? Jawab. Tunduklah Tuhan. Betul, betul. Cek kita kehidupan. Buka kita kehidupan. Maria papahan, Maria seriga, Maria sudah buta. Tunduk 144 kali. Mantap. Nanduk 4.700 kali. Tapi sini enggak lah. Ini semua tunduk, semua sini kuliah. Mantap. Bapak-bapak jadi panggil nanti. 3 juta. Sini kau. Ada apa Yesus? Kau ibadah berapa kali kau? Tahun 2013. Jawab. Sering Tuhan Yesus. Betul. Cek kita kehidupan. 3 juta. Ibadah 2013. 2 kali. Itu pun pasca sama Natal. Tapi sini enggak. Itu tidak. Ini itu ada. Nanti satu lagi. Robert Tampu Bulu. Sini kau. Kau program di Sibol gak paling kaya kau. Iya Tuhan. Kemananya uang kau bikin? Untukmu Tuhan. Betul. Silakan cek Tuhan. Cek. Digon, apa tadi? Robert Tampu Bulu. Uangnya 10% untuk keluarga. Wah, hanya sedikit untuk keluarga. Terus 20% untuk gereja. Mantap, kata Yesus. Nah, kemana lagi 70%? Dicek. 70% sisanya kemana? Togel. Wah, gawat lah terang. Habis ini gak ada lah. Jadi bagus-bagus semuanya. Nanti kita dipanggil satu-satu. Pak Sirika lihat dipanggil. Pendeta Sirika Sibol gak sini? Lihat kau setia masuk surga. Nanti jadi parti ini kalau aku dari Joni langsung aja lah. Mari tepuk tangan ya. Makanya saudara harus berlayar itu. Sekarang kita lihat langkah kedua. Kejadian 17 ayat 1. Hidup tidak bercela. Jadi kan pergi. Harus tidak bercela ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi nanti di surga itu semua orang pakainya kudus, putih, tidak bercela, nggak ada kotor sedikit pun. Ayat 7 ayat 9. Betul, pakai putih. Ini semua pakai putih nanti ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung, banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi segala suku Batak, suku Karo, suku Cina, bangsa Arab, Korea, semua nanti di surga pakainya putih. Gak boleh kotor. Ya ada aja.
pakaian putih itu bicara hidup benar. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8, dia pakaian putih ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi nanti di surga itu semua pakaian kita putih, nggak boleh kotor, nggak boleh berkelap. Kayak sutra katanya, lenan halus. Lenan halus itu transparan, itu tebus pandang. Nah, ini dia, ya saya bawa ini sutra, tebus pandang dia. Saudara bisa lihat saya? Artinya luar dalam harus sama. Itulah perbuatan orang benar. Luar dalam harus sama, transparan. Artinya apa? Perkataan dan perbuatan harus sama. Harus, jangan main nanti. Sekarang boleh sandiwara, nanti mana bisa? Buka kitab kehidupan. Mau sungguh-sungguh? Makanya, saudara kalau mau kudus, apa itu kudus? Dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari hawa nafsu daging, dipisahkan dari dosa. Itu baru kudus. 3 harus kita pisahkan. Pertama dari dunia. Pak Joni, kita kan masih dunia. Betul, harus kita kalahkan dunia ini supaya kita kudus. 1 Yohanes 5 ayat 4. Harus kita kalahkan dari iman kita, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia harus dikalahkan sama kayak saya dulu. Siapa yang kenal saya? Joni Partini di Medan, terkenal penjudi, pemabuk. Wah, di mana-mana. Saya paling bangga. Dulu saya bawa 4 Kopasgat kalau saya jalan-jalan dulu sebelum bertobat. Pamer, pakai senjata, pakai hati. Yang paling gila, saya mau keluar dari pintu situ, saya lagi jalan sini, di situ ada security, ini banyak orang, tahu mau pamer, ini security ini pakai hati. Pak Joni mau jalan. Di situ silakan jalan. Ayo dekatnya, kan pamer, si Pangkaron, boleh. Ya terus saya kata, saya bilang hebat. Kenapa cari dunia? Mana bisa? Karena nggak bisa lagi. Dulu saya kalau PR semua pegawai saya, bos, karena tiap 50.000 tiap lewat. Karena nggak pernah kasih lagi. Karena kalau bosok. Ya itu apa cari dunia kamu? Itu apa? Kena binasa. Nggak boleh kalahkan dunia ini. Malah nggak boleh sahabat sama dunia. Yang mau sumpah empat. Kalau kita sahabat sama dunia, kita antikris. Ini dia. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya saudara harus cari perkara yang atas sekarang, jangan perkara di bumi. Harus lebih banyak ibadah. Kenapa? Saudara kalau mau dipakai Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, ini hidup kekudusan. Nafas hidup pelayan Tuhan, hidup kudus. Itu nafasnya. Jadi bagaimana supaya hidup kudus? Maka 24 jam. Banyak renungan firman, setia ibadah. Walaupun kerja, saya juga bisa kerja, tapi tetap fokus ke Tuhan 24 jam. Jangan kayak Daud suruh perang, nggak mau dia, santai-santai, jatuh perzinahan. Mana bisa? Harus aktivitas terus. Harus kita nggak bisa diganggu pikiran ini. Satu aja kosong, masuk setan itu sesuatu. Makanya masuk 24 mana? Apa kata firman Tuhan? Berbahagialah orang, coba ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi kalau Tuhan datang sekarang, hari ini, jam sekarang, saya yakin semua kita ke surga. Tapi coba saudara nanti keluar lagi karaoke, lagi mabuk, lagi macam, Tuhan datang, langsung binatang. Makanya saudara harus aktivitas 24 jam. Ya, mau doa, mau pergaulan juga harus dijaga. Pergaulan dijaga itu pisahkan sama yang najis. Walaupun saudara kandung. 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 5 ayat 11. Ya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Saudara dalam Tuhan, saudara kandung, pokoknya saudara lah. Terus adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Jangan